untuk matematika terapan, tapi belum bagus. Belum bagus kayaknya. Saya sudah coba pasang absen daftar hadir di sama oke itu. Coba saja masuk di jam 4 sampai jam 6. Oke, kita lanjutkan dulu materi kita. Saya share dulu ya. Coba izinkan saya untuk share, host. Saya belum bisa share ini. Oke, sudah. Ya, sudah. Yang lalu sampai di mana kita? Alfakat. Oh, alfakat ya. Alfakat umum itu ya. Yang general itu yang pakai rumus alfa kan? Oke, kita lanjut sedikit. Mudah-mudahan bisa rampung hari ini untuk bab 1 ini. Inti sudah. Titik silang. Alfakat di sini ya. Sudah kelihatan di layar kalian? Ya, Prof. Kelihatan ya? Ya, Prof. Oke, alfakat yang umum yang kemarin sudah kan? Sudah ya? Kekonveksan itu ini pengertian secara aljabar tapi agak rumit. Saya mau menjelaskan definisi lain untuk konveksitas itu. Ini contoh dari berdasarkan contoh saja. Coba perhatikan yang kiri ini, dua-dua himpunan kabur kiri ini adalah himpunan kabur konveks. Yang kanan ini adalah unconvex atau tak konveks. Kenapa tak konveks? Ciri-cirinya begini, teman-teman. Secara geometri saya jelaskan ya, jangan secara aljabar. Secara aljabar di sini nanti boleh dipelajari, tapi agak sulit dipahami itu. Ya, secara geometris begini. Titik-titik yang berada di dalam kurva ini namanya titik interior, ya. Titik yang di luar kurva ini disebut titik eksterior. Ya. Jadi kalau kita ambil sebarang dua titik di dalam kurva itu, titik interior, kemudian kita hubungkan dengan sebuah ruas garis, jika keseluruhan ruas garis itu berada di interior, maka kurva itu konveks. Contohnya ini. Di mana saja dua titik saya ambil di sini, kalau saya hubungkan dengan sebuah garis lurus selalu ada di dalam kan? Ya. Tapi kalau yang kanan, saya ambil di agak-agak ke atas sini untuk X1-nya. Di sini X2-nya, kalau saya hubungkan ini, apa yang terjadi ruas garisnya? Apakah seluruh ada di dalam? Tidak kan? Tidak ya? Sebagian ada di luar, sebagian ada di eksterior. Maka kurva ini disebut kurva tak konveks. Ya, kurva tak konveks. Karena kalau saya ambil titik interiornya di sini, titik interior di sini saya tarik garis, maka sebagian garis itu berada di luar kan? Oke? Iya, Prof. Maka itu namanya itu namanya tak konveks. Sedangkan yang kiri ini adalah konveks. Oke, cukup saya jelaskan dengan cara itu saja. Kemudian sekarang kita masuk khusus ke bilangan kabur, fuzzy number. Yang kemarin-kemarin itu kita belajar secara umum fuzzy set, himpunan kabur. Ada himpunan kabur khusus, yaitu namanya fuzzy number, bilangan kabur. Sama juga di himpunan klasik ya, ada himpunan secara umum, ada himpunan bilangan. Apa bedanya himpunan secara umum dengan himpunan bilangan? Ada yang bisa jelaskan di himpunan tegas dulu. Apa perbedaan himpunan bilangan dengan himpunan secara umum? Coba, ada yang mau? Silakan. Di himpunan tegas. Kalau himpunan secara umum apa? Cepat. Silakan respon. Himpunan tegas, Prof, yang 0 dan 1. Itu tegas, maksudnya di himpunan tegas, apa bedanya himpunan secara umum dengan himpunan bilangan? Himpunan secara umum adalah anggotanya objek-objek yang umum, bukan hanya berupa bilangan kan?
himpunan segitiga, himpunan laki-laki, himpunan perempuan, himpunan bangun-bangun geometri, bisa kan? Tetapi jika anggota himpunan itu semuanya berupa bilangan, maka himpunan itu disebut apa? Himpunan bilangan. Himpunan bilangan. Disebut Himpunan himpunan bilangan. 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 Iya, disebut himpunan bilangan kan? Maka muncullah himpunan bilangan asli, himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan caca, karena semua anggotanya berupa bilangan gitu. Sama juga dengan ini. Yang kemarin-kemarin kita bicara himpunan kabur secara umum. Bahkan ada himpunan kabur dengan semesta kota-kota di Sulawesi Selatan kan? Ya. Nah, sekarang khusus kita bicara tentang himpunan kabur yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang disebut dengan Fuzzy number, bilangan kabur, ya, Fuzzy number, bilangan kabur. Apa syaratnya? Ini 3, yaitu semestanya bilangan real 1, semestanya bilangan real 1, 2 normal, 3 konveks. Jadi memenuhi 3 syarat. Sebuah himpunan kabur yang memenuhi 3 syarat ini disebut dengan bilangan kabur. Oke? Ya. 3 syarat. Dia semestanya bilangan real. Dia normal. Kemarin masih ingat normal? Himpunan kabur normal? Coba siapa yang bisa sebut? Sebuah himpunan kabur dikatakan normal jika cepat. Intinya tidak kosong. Ya, intinya core-nya tidak kosong atau intinya tidak kosong, atau dengan kata lain tingginya Sama dengan 1. sama dengan 1. Bagus. Kemudian ke konveks, yaitu yang baru-baru kita pelajari tadi, yang konveks yang ini. Nah, semestanya bilangan real secara keseluruhan. Nah, ini contoh. Yang himpunan kabur A itu bukan bilangan kabur. Kenapa? Karena semestanya kan hanya apa kalau A itu? 1 sampai 6 kalau nggak salah ya, atau berapa? Iya, Prof. Diskrit nih angka. Diskrit dan terbatas, Iya, bukan Prof. bilangan real kan? Makanya bukan bilangan kabur, walaupun semestanya berupa bilangan, ya kan? Semestanya berupa bilangan yang A itu, tetapi dia tetap tidak boleh dikatakan bilangan kabur, bukan bilangan kabur, karena semestanya bukan bilangan real, ya, bukan bilangan real. Tapi C merupakan bilangan kabur. Kenapa? Karena C yang gambar segitiga itu semestanya real, dia konveks dan dia normal, memenuhi ketiga-tiganya. Maka C disebut bilangan real. Yang D kemarin, yang gambar yang menjadi tugas kalian itu bilangan kabur nggak? Yang F ya, F atau D? Bilangan kabur. kabur, Prof. Bilangan kabur ya, karena Iya, semestanya real, dia konveks, dia juga Normal. Normal. Oke, bagus. Sekarang kita masuk ke lebar pita, bandwidth. Lebar pita ini. Lebar pita atau bandwidth. Bicara bandwidth atau lebar pita, itu hanya berlaku pada himpunan kabur normal dan konveks. Kalau himpunan kaburnya tidak normal dan tidak konveks, maka kita tidak bicara bandwidth. Ya, oke, kita tidak bicara bandwidth. Nah, kalau normal dan konveks, maka pasti himpunan kabur itu maksimal hanya punya dua crossover point. Ya, contohnya ini. Ini kan konveks. Pasti hanya punya dua crossover point, hanya 2x yang nilainya setengah. Kemarin masih ingat crossover point? Masih ingat? Titik silang adalah 5. adalah anggota semesta yang derajatnya 0,5. 5. Coba perhatikan ini konveks. Konveks ini ada 2 yang 0,5 semua 2. Kalau seandainya tinggi lagi sedikit ini, atau di sini katakan 0,5, ini bisa banyak ini yang 0,5 kalau saya tarik. Kalau seandainya 0,5 di sini atau tinggi sedikit grafiknya ini. Tinggi sedikit, ditarik di garis 0,5 bisa 4 kan? Yang nilainya 0,5, maka kalau lebih dari 2, kita tidak bicara lebar pita di situ. Oke? Jadi kita hanya bicara lebar pita pada bilangan konveks yang mana crossover point-nya hanya 2. Karena 2, maka rumusnya ini. Harga mutlak dari X2 kurang X1. Atau X1 kurang X2 sama saja. Ya. Nah, contoh yang nomor 3 kemarin nomor C
Ini nih ya, atau ini. Ini lebar pitanya atau crossover point dari ini, coba semua perhatikan. Crossover point-nya di mana yang nilai setengah di sini? Bagaimana? Oke, sekarang saya minta kalian coba cari crossover point di sini. X kurang 3/2 dengan 0,5. Nah, caranya X kurang 3/2 sama dengan 0,5. Baru cari X-nya berapa. Coba semua. Semua sekarang Empat, Prof. dapat Juga 4, kan. bagus. Yang di bawah dapat berapa? 7, Prof. Iya kan sudah ada di sini. Iya. Ya. Tapi dihitung nanti ya. Nanti dihitung ya. 9 kurang X per 4 sama dengan 0,5. Maka X-nya dapat 7. Maka lebar pitanya langsung saja masukkan di rumus tadi. Harga mutlak X1 kurang X2 dapat 3. Oke? Jelas ya? Iya, Prof. Itu lebar pita atau bandwidth. Saya tunjukkan yang mana itu pita. Nah, yang mana itu pita. Ini sebenarnya. Kalau sayangnya terlalu tinggi kita naik ini harus atau di sini aja. Sini aja. Ini. Ya, ini 0,5, ini 0,5, ya kan? Di sini X1, di sini X2, ini pita itu. Kalau saya tarik garis lurus ke atas, terus ke bawah, kemudian dari garis ini juga terus ke atas, terus ke bawah, itu area itu membentuk apa itu? Membentuk pita kan? Atau band. Nah, atau band. Nah, makanya bandwidth. Nah, ini berupa ini luasan ini nih. Luas lebar pita ini kan ini X2 kurang X1 kan? Ini kan ini X1, ini X2. Maka lebar pitanya X2 kurang X1. Maaf, mana itu pita? Pita itu kalau diteruskan ke atas dan teruskan ke bawah membentuk sebuah pita itu. Ya, itu yang dimaksud, ya. Itu yang dimaksud bandwidth. Oke, yang berikut. Setelah bandwidth, simetri. Simetri ini secara apa ya? Secara aljabar. Kalau secara geometris juga bisa dijelaskan. Dia himpunan kabur dikatakan simetris apabila memiliki sumbu simetri. Ya kan? Apabila memiliki sumbu simetri. Contohnya kalau ini tadi kira-kira sumbu simetrinya di mana? Di sini kan? Ya, kalau saya tarik garis ke sini, maka ini namanya sumbu simetri. Kalau dilipat sebelah kiri ini pada sumbu simetrinya akan menutup yang sebelah kanan atau sebaliknya. Maka himpunan kabur ini disebut himpunan kabur simetri. Yang tugas kalian kemarin ada nggak gambarnya di situ? Gambar trapesium. Coba buka tugasnya masing-masing. Ada di gambar? Ada, Prof. Nah, pertanyaan saya, apakah simetris? Tidak. Tidak, Prof. Karena tidak ada sumbu simetrisnya kan? Tidak ada sumbu simetrinya. Oke, betul. Jadi itu contoh himpunan kabur yang tidak simetris itu. Karena kalau dicari dimanapun dicari, tidak ada sebuah garis yang apabila dilipat di situ, sebelah kiri akan menutup sebelah kanan atau sebelah kanan menutup sebelah kiri. Nggak ada toh? Nggak sama kalau ini. Nah, apa boleh buat saya lari naik jauh ke atas? Ini. Kalau ini? 0. Ya, di X sama dengan 0 maksudnya 0. sumbu simetrinya. Karena ada sumbu simetrinya di X sama dengan 0, maka himpunan kabur ini disebut himpunan kabur simetri. Oke. Itu ya. Simetris ini. Kalau secara ini, kalau ini simetris enggak ini? Simetri, Prof. Ya, betul ya. Di mana 3. simetrisnya? 3. X sama 3. dengan 3, betul. Karena di kiri 3 dan di kanan 3 sama-sama 0,7. Di sebelah kirinya lagi sama-sama 0,3. Di sebelahnya tadi 0 sama 0. Maka ini juga disebut simetris. Oke? Walaupun bukan dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk pasangan berurutan, tapi terlihat bahwa ini simetris. Sumbu simetrinya ada di X sama dengan 3. Oke, sudah betul. Betul ya?
Ini tadi yang gambar segitiga itu, ini simetris. Ya, simetris. Oke, sudah. Lewat. Tunggu. Ya, lewat. Tidak, lewat saja. Nah, lewat. Oke, sekarang kita lanjut. Kita lanjut. Sudah simetris. Bilangan kabur sudah, lebar pita sudah, simetrisitas sudah. Nah, ini kemarin sudah juga sebenarnya yang usia itu. Open, terbuka kiri, terbuka kanan, tertutup. Tapi kemarin saya tunjukkan dengan gambar. Ini, gambar ini. Nah, ini. Gak apa-apa, saya kembali lagi. Gambar ini. Nah, ini. Yang ini, yang muda ini terbuka kiri. Di sini terbuka. Yang ini, tua ini terbuka kanan. Di sini terbuka. Yang usia menengah ini tertutup. Karena kiri kanannya tertutup. Ini secara gambar grafik. Tapi secara kalkulus, definisinya ini dia. Definisinya ini. Di sebelah kiri, kalau terbuka kiri, berarti sebelah kiri, X menuju min tak hingga, itu 1. Nih. X menuju min tak hingga, mana min tak hingga? Ini. Ini sama dengan 1. Yang di sebelah kanannya kan agak menurun menuju 0 toh? Tadi yang buka kiri. Nah, sebaliknya yang buka kanan, di sebelah kirinya turun menuju 0, sebelah kanannya 1 terus. Maka dia terbuka kanan ini. Sedangkan yang tertutup, kiri kanannya menutup menuju 0. Nah, ya. Ya, itu secara kalkulus, dengan menggunakan limit. Pendefinisian himpunan kabur terbuka kiri, himpunan kabur terbuka kanan, dan himpunan tertutup didefinisikan melalui limit. Oke. Itu ya. Oke. Sekarang kardinalitas. Saya coba kembali, kalian ingat kalau himpunan tegas, apa pengertian himpunan bilangan kardinal? Coba sekarang siapa yang bisa? Himpunan tegas yang dimaksud dengan bilangan kardinal dari sebuah himpunan apa? Menunjukkan apa? Mute Yuliana. Siapa? Apa? Bilangan kardinal dalam sebuah himpunan bilangan tegas, himpunan tegas. Menunjukkan banyaknya Jumlah anggota. ya, banyaknya, bukan jumlah ya. Menunjukkan banyaknya anggota himpunan itu bilangan kardinal. Ya, karena himpunan tegas, kalau anggota itu bernilai 1, maka jumlah anggotanya pasti sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, ya kan, sebanyak anggota kan? Ya, karena derajat keanggotaan untuk himpunan tegas, asal dia merupakan anggota adalah nilainya 1. Berarti bilangan kardinalnya pasti 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak anggota. Tetapi kalau himpunan kabur, tidak seperti itu, karena derajat keanggotaan setiap anggota berbeda-beda. Bisa 0,5, bisa 0,3, maka bilangan kardinalnya adalah sigma, jumlah derajat anggotanya. Nah, ini. Ya. Ini. Untuk himpunan kabur diskrit ini. Ini untuk himpunan kabur diskrit pakai sigma. Dijumlahkan derajat keanggotaannya. Ya. Sedangkan ini namanya kardinalitas mutlak. Ada kardinalitas relatif, yaitu kardinalitas mutlak tadi dibagi banyaknya semesta. Banyaknya semesta. Oke, sekarang saya kembali ke sini. Nah, kembali ke sini supaya kita langsung, saya tidak pakai contoh di situ. Yang ini tadi. Mana tadi? Nih, himpunan kabur A ini berapa kardinalitas mutlaknya berdasarkan pengertian tadi?
Berapa? Yaitu jumlah derajat keanggotaannya. Jumlahkan saja derajat keanggotaannya. Berapa semuanya? 3, Prof. Ya, 3 ya. 3, Prof. Iya, yaitu 0,0 tambah 0,3 tambah 0,7 tambah 1 tambah 0,7 tambah 0,3. Jadi kardinalitas mutlak himpunan kabur A ini adalah 3. Berapa kardinalitas relatifnya? Tadi kardinalitas mutlak dibagi banyaknya anggota semesta. Berapa banyaknya anggota semesta di sini? Tuh 7. 7, Prof. 7 karena 0 3 sampai 6. bagi 7. Nah, 3/7. Ya, jadi dibagi rata itu, makanya disebut kardinalitas relatif. Kasih catatan itu hanya berlaku, kardinalitas relatif hanya berlaku pada himpunan kabur dengan semesta diskrit. Kenapa? Karena di diskrit kita masih bisa menghitung banyaknya anggota semestanya. Tapi kalau kontinu, bisa nggak dihitung banyaknya anggota semestanya? Nggak Enggak. bisa. Tidak, Nah, Prof. makanya tidak dikenal kardinalitas relatif di himpunan kabur dengan semesta kontinu. Ya. Tapi bagaimana rumus kardinalitas mutlak untuk himpunan kabur semesta kontinu? Pakai integral dia. Ini pakai integral. Kardinalitas mutlak untuk himpunan kabur semesta kontinu menggunakan ini integral. Manakah? Ini tadi sudah ini. Nih. Integral dx. Dan kardinalitas relatif dari himpunan kabur dengan semesta kontinu itu ada catatannya, tidak selalu ada. Siapa yang bisa kritis? Kenapa tidak selalu ada? Integral. Karena integral dari sesuatu minta hingga sampai tak hingga itu kan bisa saja tidak ada ya, bisa tidak ada nilai integralnya. Ya kan? Nah, jadi tidak selalu ada. Kalaupun ada, rumusnya ini. Contoh, himpunan kabur C tadi. Ini. Himpunan kabur C. Ini nih. Ini. Saya kembali lagi ke C tadi. Ini atau ini C. Ini. Berarti integral X kurang 2/2 dx dari 3 sampai 5. Batasnya kan? Betul? Dari 3 sampai 5. Tambah 9. Ini yang G ini ya, G ini, yang G ini. Iya, Prof, yang 5. Ya. Yang ini ya, yang C tadi ya. Tapi sama aja sebenarnya, sama aja. Ini juga begitu, sama juga ini. Nah, sekarang atau ini dulu. Yang C dulu. Ini toh. Jadi X tambah 2/2 dx dari min 2 sampai 0. Tambah 2 kurang X/2 dx dari 0 sampai 2. Ya. Kalau dihitung itu berapa itu? Kalau dihitung tadi sama dengan 2. Untuk kasus ini, 2 itu bisa didapat cepat tanpa melalui proses integral sebenarnya. Ini. Ini 2. Dari mana? Yaitu luas segi 3. Luas segitiga. Luas segitiga. Alasnya berapa ini segitiga? 4. 4. Tingginya berapa? 1. 1. 1. Ya, 1/2 kali alas kali tinggi. 1/2 kali 4 kali 1. Oke? Sekarang yang ini tadi. Kalian coba yang PR kalian berapa kardinalitasnya? Coba. Yang gambar trapesium. Yang ini. Nih. Yang ini, yang F. Berapa? Jadi kalau diintegralkan begini kalau integralnya. X tambah 2/2 dx dari min 2 sampai 0 tambah integral 1 dx dari 0 sampai 1 tambah integral 2 kurang X dx dari 1 sampai 2. Itu integral. Tapi cara cepatnya pakai rumus apa? Rumus luas trapesium. Trapesium. Apa rumus luas trapesium? 1/2
jumlah sisi Sisi sejajar sejajar kali dikali kali tinggi. 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 Sisi sejajarnya itu berapa jumlahnya ini kalau digambar itu, gambar kalian itu? Sudah ada gambarmu? Coba lihat berapa jumlah sisi sejajarnya? Yang di atas berapa, di bawah berapa? 5 ya? 4 ya? 4. Yang di atas 1, yang di bawah 4, berarti 5. Ya, Oke? 5. Iya, Pak. Ya, 5, tingginya 1. Betul? Iya, Pak. Ya, Satu. kali 1/2 berarti 5/2. Ya. Iya. Ya. Jadi 5/2. Dan kalau diteruskan integral ini tadi yang saya sebut tadi itu dapat 5/2 itu. X tambah 2/2 dx dari min 2 sampai 0 tambah integral 1 dx dari 0 sampai 1 tambah integral 2 kurang x dx dari 1 sampai 2 dapat 5/2 itu. Nah, kebetulan himpunan kabur F dan himpunan kabur C ini kalau digambar dia membentuk bangun-bangun geometri reguler, segitiga dan trapesium. Dan rumus segitiga dan rumus trapesium kita sudah punya. Tapi kalau ini, ada nggak rumusnya kalau yang ini? Yang ini. Tidak bisa. Maka tetap menggunakan integral. Nah, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau, atau yang ini tadi, yang bel, yang spare itu. Nah, tentu bagaimana mengintegralkannya, belajar di kalkulus 2 kan? Kalkulus 2 itu kan ada teknik pengintegralan, fungsi transenden dan seterusnya kan? Nah, jadi selama himpunan kabur itu membentuk bangun geometri reguler yang punya rumus, boleh pakai rumus itu. Tapi kalau tidak, mau tidak mau harus pakai integral. Makanya definisinya pakai definisi integral itu. Pakai integral, ya. Ini dapat 2 ini tadi ya. Segitiga tadi. 1/2 alas kali tinggi. Alasnya 4, tingginya 1 kali 1/2 dapat 2. Oke. Nah, ini F tadi yang kita bicarakan 2,5. Dah, betul tadi ya 2,5? Jumlah sisi sejajar